Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang praktikum algoritma dan pemrograman. Dan hari ini kita akan bahas tentang operasi seleksi. Operasi seleksi itu terdiri dari beberapa sintaks. Yang pertama itu ada if, kemudian ada juga if else, ada if, elif, dan else. Jadi ada 3 buah jenis. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang if. Nah, jadi if ini pertama itu ada kondisi ya. Ada beberapa kondisi. Jadi operasi seleksi itu karena ada sebuah kondisi dan kalau kondisi itu tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan operasi yang lain atau sintaks yang lain. Tetapi selama dia memenuhi, dia akan menjalankan sintaks atau statement tersebut. Contohnya misalkan di sini ada sebuah variabel ya. Misalkan saya bikin variabel umur sama dengan 20 misalkan. Nah, terus kemudian saya deklarasikan umur, variabelnya umur. Ini huruf kecil aja. Nah, terus kemudian saya masukkan if umur lebih kecil dari 18, nih ya, saya masukkan kondisi. Nah, terus kemudian dia ada indentation otomatis, dia akan menjorok langsung agak bergeser gitu ya, bahwa dia masih dalam satu blok, dia menandakan seperti itu. Kemudian saya akan mencetak tulisan sudah beranjak atau sudah dewasa. Ini ya, jadi dia mau mencek kondisinya. Kalau variabel umur ini lebih besar dari 18, maka dia akan mencetak tulisan sudah dewasa ini. Nah, benar ya. Jadi karena variabel umur sama dengan 20, jadi 20 lebih besar dari 18, benar. Maka dia akan menjalankan statement yang saya set. Nah, terus kemudian selanjutnya saya akan mencoba sintaks if else. Kalau yang sebelumnya hanya if aja, sekarang saya coba if else. Nah, if else ini dia ada satu statement yang lain yang dijalankan kalau kondisinya tidak memenuhi yang diset atau kondisi yang ditentukan tidak true nilainya, maka dia akan menjalankan statement yang lain. Contohnya di sini kita pasti pakai yang tadi aja, umur sama dengan 20. If umur lebih besar dari 18, dia tadi printnya sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa. Oke. Nah, terus kemudian saya mau ngasih statement yang lain. Nah, ini kita geser dulu karena dia beda blok ya, supaya dia tidak error. Kalau dia di bawahnya sejajar dengan print, nanti dia akan menjadi error karena dia menganggapnya itu sudah beda blok atau beda indentation istilahnya. Nah, else saya akan memprint masih di bawah umur. Ini kalau kondisinya umur itu tidak sesuai dengan statement yang pertama. Nah, di sini muncul sudah dewasa karena variabel umur itu lebih besar dari 18. Nah, selanjutnya saya mau mencoba untuk yang if, elif, else. Ini ya, kita coba yang ini. Sama kita pakai umur dulu yang sederhana. Umur sama dengan misalkan sekitar 37 gitu misal. Terus saya masukkan 3 kondisi. If umur lebih besar dari 18 and ya, umur lebih kecil dari 30, maka dia akan mencetak tulisan masa tua gitu ya, atau masa tua. Jadi di atas 18 tahun, sekitar di atas 18 tahun tapi masih di bawah 30 tahun, masa emas gitulah, masa keemasan. Oke. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua, elif. Ini ya, kita pakai elif ya, karena dia lebih dari 2 buah kondisi. Elif umur
lebih besar, sorry, and umur lebih kecil 55. Error, elif gini ya, elif umur lebih besar 45, umur lebih kecil, dia case sensitif ya. Oke, kita coba lagi tadi yang if, elif, dan else ya. Else. Kita bikin kondisi umur sama dengan 37 tadi ya. Nah, terus kemudian if umur lebih besar dari 18 and umur lebih kecil dari 30, itu adalah masa keemasan. Oke. Nah, terus kemudian elif umur 45 and umur kecil 55. Cetak masa apa? Usia lanjut ya. Oke. Kondisi terakhir else. Nih ya. Saya mau mencetak masih di bawah umur. Ya, ini akan tercetak tulisan masih di bawah umur. Gitu ya, karena kondisinya tidak masuk dengan kondisi tersebut. Ya, walaupun ada agak error logiknya. Oke, baik, jadi seperti itu ya contoh tadi penerapan if else, dan if elif else. Nah, selanjutnya kalian bisa modifikasi, coba-coba lagi, tapi konsep dasarnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya kalian coba untuk pendeklarasian variabelnya, kalian bikin dengan menggunakan input output. Jadi nanti ada sebuah operasi input output, input gitu ya, kemudian diolah dengan seleksi dan menghasilkan output. Baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.